Sambil kita menunggu para pemenangan yang mungkin masih di jalan karena sudah jam 9 acara persiapan kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Camat Cipanas beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Kapolsek Cipanas, yang saya hormati Bapak Kapolres Cipanas beserta Ibu dan seluruh perangkat desa Cipanas, yang terhormat Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati Babinmas Babinsa Desa Cipanas, yang saya hormati Ketua Paguyuban dan RT RW Desa Cipanas, yang saya hormati Ketua PKK dan anggota, yang saya hormati pendamping lokal Desa Cipanas, yang saya hormati bidan desa dan anggota Posyandu Desa Cipanas, yang saya hormati dari lembaga pendidikan semua kepala desa SDN 1, SDN 2, SDN 3 dan kepala sekolah PAUD MTS yang ada di Desa Cipanas, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu, para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini awal tahun 2025 kita akan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan rencana kerja pembangunan desa RKPD tahun 2026. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat materi musrembang pembukaan kelompok diskusi, yang kelima penyampaian hasil diskusi kelompok, yang keenam penandatangan dan berita acara, dan yang terakhir yaitu penutup doa. Baiklah, untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, untuk selanjutnya itu sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Cipanas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat, alhamdulillah udah ada di tempat ini. Yang terhormat Bapak Koplo Rijal sebagai Kapolsek Cipanas pengganti Bapak Pupu. Yang saya hormati Ketua BPD Jajaran, yang saya hormati Ketua Paguyuban RT RW beserta jajaran, yang saya hormati Ibu PKK beserta jajaran, yang saya hormati Bidan Desa beserta kader-kadernya se-Desa Cipanas, yang saya hormati para rekan-rekan Prades Cipanas yang saya banggakan, yang saya hormati Babinmas dan Babinsa yang selalu hadir di kegiatan Desa Cipanas. Sholawat serta salam mari kita panjatkan ke baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah yang Maha Besar. Dalam suasana ini kita di 2025 alhamdulillah rapat perdana Musrembang rencana pembangunan untuk 2026 akan dilaksanakan. Untuk pembahasan mungkin ada tim-timnya, dan saya tidak panjang lebar, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kapolres Cipanas, dan untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Cipanas. Pada yang terhormat Bapak Camat Cipanas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasawwirhum bil amri fa idza ajabta fatawakkal 'ala Allah. Amma ba'du. Yang saya hormati forum koordinasi pimpinan Kecamatan Cipanas, Pak Kapolsek, alhamdulillah bisa hadir. Pak Ramil ada yang mewakili. Nah, perlu diketahui Pak Kapolsek ini baru beberapa hari ya. Pak Kapolsek, selamat datang di Kecamatan Cipanas. Karena bisa sambut di kecamatan baru kemarin hari Senin. Jadi belum sebulan. Nih Pak Kapolsek yang baru, Pak Rijal, terima kasih Pak Rijal. Kalau yang belum pernah ketemu, ya sekarang alhamdulillah ya tidak bertatap muka. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cipanas beserta jajaran sekretaris desa, perangkat desa, seluruh staf di pemerintahan Kecamatan Cipanas,
Yang saya hormati Ketua DPD serta anggota, yang saya hormati lembaga masyarakatan, lembaga pemerintahan masyarakat desa, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa serta jajaran, yang saya hormati para Ketua RT, Ketua RW, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, tokoh pemuda, wanita, tak lupa kader posyandu, kader kesehatan, kader semua kegiatan yang jelas kader pembangunan. Karena biasanya satu orang itu kadernya banyak, ya kader KB, ya kader posyandu, ya kader pertanian, pokoknya rombongan lah gitu ya. Gak apa-apa Bu, kalau nyari kader komplikasi kegiatannya gak apa-apa, asal jangan komplikasi penyakit aja. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih ini yang hadir perwakilan sekolah ya. Kepala sekolah lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Cipanas yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberi kesempatan kekuatan untuk hadir dalam acara musrenbang desa untuk anggaran tahun 2026 yang kita laksanakan sekarang tahun 2025. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah kita ketahui bahwa musrenbang ini kita adakan setiap tahun kan di awal tahun. Kenapa kita harus mengadakan musrenbang? Karena ini adalah kita sesuai dengan aturan perundang-undangan bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah ke tingkat desa itu adalah harus berdasarkan bottom up. Artinya kita menyusun anggaran yang akan kita laksanakan itu harus berdasar kepada usulan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah untuk itu perlu Bapak ketahui bahwa musrenbang ini adalah tempatnya bermusyawarah, tempatnya kita untuk menyampaikan usulan, tempatnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik untuk di tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan tingkat pusat. Jadi sekarang inilah waktunya. Jadi kalau minta permintaan kepada pemerintah jangan di pertengahan jalan. Nah, kan biasanya masyarakat berbeda Pak. Kalau untuk perencanaan pembangunan berbeda dengan urusan surat BPJS. Kalau BPJS orangnya sudah di rumah sakit, ya kita pasti dilayani, insya Allah ditandatangani. Selama itu untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau untuk pembangunan ini kita ada tahapannya. Nah inilah salah satu tahapan yang harus kita laksanakan. Ini adalah musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Jadi yang kita sekarang musyawarahkan, apa yang akan kita usulkan, apa yang kita sampaikan aspirasi ini juga bukan untuk pelaksanaan pembangunan 2025. Karena untuk pelaksanaan pembangunan 2025 itu adalah sudah kita musrenbangkan tahun 2024. Karena pemerintah ini beda dengan kita. Kalau uang kita punya uang sekarang mau belanja besok atau mau belanja hari ini aja nggak ada masalah. Uang kita diberikan oleh kita untuk kebutuhan kita dan kita tidak perlu ada penyusunan rencana-rencana dulu. Cukup rencananya di kemauan kita sendiri. Pegang uang mau beli baju, datang ke pasar beli baju udah selesai. Tapi di pemerintah berbeda. Kita 1 tahun adalah menyusun perencanaan. Jadi untuk 2026 mulai sekarang kita akan menyusun untuk perencanaan
tahun 2026 itu mulai sekarang. Jadi nanti ditetapkannya hasil perencanaan ini sekitar bulan Oktober dan November atau November dan Desember. Sehingga nanti pelaksanaannya setelah ditetapkan hasil perencanaan itu akan diperoleh sebuah anggaran, yaitu adalah untuk program kegiatan itu akan dilaksanakan mulai per 1 Januari. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi Musrenbang ini harap dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat dari semua bidang untuk menyampaikan usulan dan aspirasi kita untuk pembangunan tahun depan atau pembangunan tahun 2026. Nanti kalau memang ini usulan-usulan ini juga akan disaring, karena usulan dari hasil Musrenbang Des ini akan dibawa ke dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Nah, dari Musrenbang kecamatan juga akan dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten, termasuk untuk pembahasan perencanaan pembangunan di setiap dinas instansi. Jadi untuk misalnya dinas pendidikan, itu nanti pembahasan itu akan dibahas di tingkat dinas itu sendiri. Nah, kita akan bisa mengawal di dinas pendidikan itu, andai kata dari dinas pendidikan dari sekolah itu ada dalam hasil musrenbang tingkat desa. Karena nanti hasil musrenbang tingkat desa ini akan diinput ke dalam aplikasi SIPD. Ini akan nge-link bukan hanya ke Baperinda atau Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah, tapi juga ini akan nge-link ke dinas instansi masing-masing. Sehingga kalau kita mengikuti rapat di OPD Dinas Pendidikan, sementara sekolah tidak mengajukan lewat musrenbang desa ini, kita nanti tidak punya bahan apa yang diusulkan oleh sekolah, karena nanti hasilnya tidak ada, nol. Sudah barang tentu nanti inputnya ada persyaratannya. Biasanya harus ada proposal, foto. Kalau untuk sekolah itu biasanya harus sudah masuk Dapodik ya, harus sudah masuk Dapodik. Karena nanti akan tergambar tingkat kerusakan dan lain sebagainya. Nah ini jadi tolong sekarang kalau misalnya Bapak punya usulan untuk masalah pertanian, perikanan dan lain sebagainya, itu bisa disampaikan usulan ini lewat musrenbang. Sehingga nanti ketika kita akan mengawal ke sana itu menyampaikan proposalnya, itu sudah ada cantelannya di dalam hasil musrenbang, yaitu ada dalam usulan di SIP. Jadi Bapak nanti bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan operator yang ada di tingkat desa. Itu akan diinput. Termasuk bagi lembaga pendidikan yang swasta atau lembaga keagamaan. Kalau kita mau mengusulkan bantuan kepada pemerintah daerah, sama Pak, harus diinput dulu ke dalam SIPD ini, sehingga nanti akan bisa terpantau di Kabang Kesra. Mau mengajukan misalnya pembangunan musola, rehab musola. Jadi sekarang tidak bisa simsalabim. Jadi Bapak sekarang membangun, bikin proposal, disampaikan ke Kabang Kesra, itu Kabang Kesra juga akan mengecek ada enggak di hasil musrenbang tingkat desa yang diusulkan ke tingkat kabupaten. Kalau tidak ada, mungkin insya Allah mohon maaf Pak, karena yang masuk dalam musrenbang aja itu proposal bukan puluhan, bisa ratusan. Kalau satu kecamatan 10 aja, misalnya proposal yang masuk itu satu kabupaten berarti sudah 280. Sedangkan anggaran kita juga cukup terbatas. Jadi silakan bapak-bapak yang mengelola majelis taklim ataupun musola, masjid yang ingin menyampaikan usulan bantuan ke pemerintah, itu juga harus diinput melalui link SIPD. Linknya insya Allah sudah ada. Bapak bisa berkonsultasi dengan pihak desa atau mungkin Bapak bisa menginput sendiri, sehingga nanti proposal fisiknya bisa menyusul ke sana. Itu kita urus. Jadi kita urus sendiri ke sana, tapi tetap Bapak itu harus memasukkan dulu, menyimpan dulu
dokumen itu ke dalam sistem informasi. Jadi itu ya Bapak gambarannya untuk masalah kenapa kita harus melaksanakan musrenbang. Tadi itu musrenbang hasil desa akan dibawa ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan kecamatan kabupaten, dan kabupaten pun itu akan dibawa ke dalam musrenbang tingkat provinsi. Nah, musrenbang provinsi juga akan dibawa ke tingkat pusat. Dan hasil musrenbang ini juga kalau melalui jalur pemerintahan kita ada namanya musrenbang. Tapi kalau melalui jalur DPR itu ada yang namanya reses. Jadi mereka reses ke bawah itu juga dalam rangka menampung aspirasi. Nah nanti hasilnya itu mereka juga akan dijadikan pokok pikiran anggota dewan. Dan itu nanti yang akan disandingkan dengan hasil musrenbang kita. Sehingga nanti kalau ada kesamaan berarti kan itu tinggal sama-sama dibawa, dipadukan. Nah kalau misalnya ada perbedaan akan dipilih mana yang skala prioritas yang harus didahulukan untuk pokoknya. Tapi itu juga nanti sama akan dijadikan dasar dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Lebak. Selain itu hasil musrenbang kita juga kalau memang itu ada kewenangan di tingkat desa ya Pak Jara ya, itu akan dijadikan dasar untuk penyusunan APBD di tingkat desa. Sama di tingkat desa juga itu selama 1 tahun menyusun anggaran itu. Pertama kita dari musrenbang, nanti mungkin disusun ke dalam RKPD, rencana kerja pemerintah desa RKPD, juga harus dibuat KAK-nya, kerangka acuan kegiatan, baru nanti masuk ke dalam APBD, RAPBD. Setelah RAPBD baru ditetapkan menjadi APBD. Nah setelah APBD ini baru bisa dilaksanakan ke dalam kegiatan atau program kegiatan. Nah kita dalam rangka mengawal pelaksanaan pemerintahan ini tidak bisa keluar dari apa yang telah disusun dalam APBD. Tidak boleh. Jadi jangan maksa-maksa kepada kepala desa, kasihan. Nggak ada di APBD-nya, ada usulan masyarakat, tapi masyarakat maksa misalnya harus dikerjakan, kasihan. Nanti bisa menjadi temuan dalam pertanggungjawaban kepala desa. Jadi sekarang apa yang sudah disusun di dalam APBD itulah yang harus dilaksanakan, baik itu adalah oleh kepala desa ataupun oleh pemerintah daerah yang ada di tingkat kabupaten, termasuk dalam pemerintahan pusat. Jadi kita tidak bisa mengerjakan apa yang belum direncanakan, terkecuali satu, yaitu adalah kalau terjadi bencana. Boleh kalau bencana itu tanpa harus ada perencanaan, karena tidak ada bencana yang direncanakan. Tidak ada. Siapa yang mau merencanakan bencana? Malah kita menghindar. Merencanakannya supaya tidak terjadi bencana. Tapi kan namanya bencana itu sudah ketentuan takdir dari Allah, ya kita tidak bisa lari dari sana. Ya. Nah, itu terkecuali itu. Jadi saya rasa masyarakat tidak ada yang ingin membangun karena bencana, sekalipun itu tanpa harus direncanakan terlebih dahulu. Jadi gambarannya seperti itu, makanya saya berharap manfaatkan forum ini sebagai musyawarah kita untuk mengusulkan apa yang akan kita sampaikan untuk pembangunan di tingkat desa, kabupaten dan seterusnya. Manfaatkanlah ini dengan sebaik-baiknya. Dan selamat mengikuti kegiatan musrenbang Des tahun 2025 untuk anggaran 2020. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Camat Cipanas. Dan untuk selanjutnya itu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Cipanas. Kepada Bapak Kapolsek Cipanas dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat masyarakat Cipanas.
izin memperkenalkan diri. Saya Rizal. Alhamdulillah baru 1 minggu ini untuk stay di Polsek Cipanas, dan saya yakin untuk masyarakat di sini belum hafal atau mungkin belum kenal untuk Kapolsek yang baru. Kapolsek yang baru saya atas nama Ferizal Abdulmawati, pindahan dari Polda Banten, di Lantas Polda Banten, dan juga mohon untuk kerjasamanya. Dan menurut saya mohon izin bersama di sini dengan kegiatan Musrembang yang dari konsep pemerintah itu bottom up, menerima aspirasi dari bawah untuk dikelola di atas. Yang di bawah ini maunya apa sih? Nah, makanya dengan adanya kegiatan Musrembang ini yang tadinya itu dikonsepkan awal dan akhir tahun ya, awal dan akhir tahun, menurut saya selain itu positifnya buat kita ini salah satu media atau sarana untuk kita saling silaturahmi. Jadi kita dengan misi bukan kegiatan di desa masing-masing, di tempat masing-masing, kita juga kadang-kadang lupa. Ini kayak teman saya yang di sini nih kabarnya apa gimana ya kabarnya gitu kan. Nah, disinilah bisa kita manfaatkan kegiatan Musrembang yang positif untuk pembangunan desa. Juga kita bisa manfaatkan untuk sarana sebagai silaturahmi antar kita. Jadi kita bisa dengar kabar atau mungkin ada dengar info baru. Untuk itu izinkan saya untuk diterima di lingkungan ini dan akan saya coba ikutin kegiatan yang ada di sini. Sekian perkenalan atau basa-basi mungkin ya dari saya, sedikit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya itu sambutan yang akan disampaikan oleh Ramil di Kecamatan Cipanas atau yang mewakili Keleni yang akan diwakili oleh Bapak Sadik. Dengan saya hormat saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Forkompinjam Kecamatan Cipanas, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak dan Ramil yang diwakili saya sendiri, Ibu Ketua PKM Cipanas beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Cipanas beserta perangkat desa Cipanas. Saya hormati Ketua BPD Desa Cipanas beserta jajaran. Yang saya hormati Paguyuban RT RW se-Desa Cipanas yang berbahagia. Yang saya hormati tokoh agama sesepuh Desa Cipanas, Pak Haji Gofar, Pak Kiai Subaludin, Ustaz JJ. Beliau adalah para tokoh ulama Desa Cipanas. Yang saya hormati pula ibu-ibu kader se-Desa Cipanas, ibu-ibu guru, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan hadirin yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa rekan saya yang saya hormati, Bapak Silan, mitra saya dari Polsek Cipanas. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selayaknya
kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu nikmat. Salah satu nikmat kesehatan dan nikmat keikhlasan tentunya bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari saat ini sampai kelak di yaumil akhir kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Musrenbang ini adalah musyawarah untuk mendapatkan titik suatu tujuan. Dan ini sudah sering kita laksanakan setiap tahunan. Kalau di sini untuk pembangunan desa. Ini musyawarah perencanaan ini untuk kemajuan desa kita Cipanas yang kita cintai ini. Saya yakin semuanya sebagai warga desa Cipanas ini hayangnya desa Cipanas ini kan maju, bukan mundur. Saya bukan orang Cipanas, tapi saya mengedepankan desa Cipanas untuk maju. Kalau di tempat saya di Bogor, saya sudah ada babinsa, ada kepala desa juga di sana. Tujuan utama saya majukan desa Cipanas. Dan kami mungkin dari TNI dan kepolisian siap selalu mengiring, mengawal dan membantu dalam arti mungkin tenaga dan pikiran. Kalau membantu anggaran kita tidak ada ya Pak Adesan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk mengikat waktu ya, ini hari-hari Jumat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya itu sambutan mewakili dari perempuan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Cipanas kepada Ibu dengan terhormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cipanas, yang saya hormati Pak Kapolsek dan Pak Dadamil yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cipanas, yang saya hormati kesepuhan Bapak Haji Ujang selaku Ketua BPD, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cipanas beserta jajaran, yang saya hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, Ketua Paguyuban RT RW dan seluruh undangan yang hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katup. Menghadap salam masih ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun seremeh. Hatur nuhun. Daun salam parantos rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam mudah-mudahan terlimpah untuk yang kita Nabi besar Muhammad.
ini adalah kesempatan yang baik, yang sangat bagus. Saya izin menyampaikan beberapa hal kegiatan di Puskesmas. Pertama, di tahun 2025 ini kita arah pembangunan kesehatan itu diutamakan ke upaya promotif dan preventif. Jadi untuk peningkatan kesehatan dan pencegahan. Jadi di tahun 2025 ini insya Allah kegiatan screening lebih difokuskan pada seluruh siklus hidup. Untuk pilihan Pak, ya, di meletek sampai ke meletup, insya Allah itu akan kita screening. Sekarang ada program pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun. Jadi silakan yang pas ulang tahun datang ke Puskesmas, kita akan melakukan pemeriksaan general check up. Jadi ini pun karena kita sekarang ada program ILP ya. Posyandu itu sekarang sudah posyandu terintegrasi, yaitu ada program ILP, integrasi layanan primer. Benten sarang posyandu tahun kamari. Aya tahun kamari mah aya posyandu, aya posbindu, aya pos remaja ya. Aya pos lansia, aya nama satu atap ya. Judulnya posyandu. Di situ yang dilayaninya tadi teh meletek ka meletup ya. Dari mulai bayi, ibu hamil, bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, usia produktif dan lansia. Sadayana di rau di varios urang di posyandu. Begitu nak. Untuk pelaksanaan biar lancar, setiap desa saya mohon untuk mengajukan anggaran untuk pelatihan kader, ya, untuk pelatihan kader posyandu. Tolong dianggarkan biar semua kader bisa melaksanakan kegiatan posyandu. Jika ayeuna mah ibu kader cukup nimbang laporan ke ibu bidan ya. Ke depan enggak seperti itu ya. Jadi makanya harus diadakan pelatihan dulu. Mohon desa untuk menganggarkan untuk pelatihan kader posyandu. Ya, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk desa Cipanas ya. Selanjutnya dengan IRP ini setiap desa harus punya pos kesehatan dan alhamdulillah untuk Cipanas kita kedah mikiran deh kelurahannya, kita kedah mikiran di pos kesehatan karena sudah punya pustu. Nah, tetapi di pustu itu harus ada kader yang bertugas setiap hari 2 orang di luar kader posyandu. Jadi yang tugas di pustu itu silakan di-SK-kan sama Pak Jaro untuk membantu pelayanan screening. Screening ini bisa dilaksanakan di posyandu, bisa di puskesmas, bisa kunjungan rumah. Jadi ibu kader, tolong nanti yang tidak datang ke posyandu bisa dikunjungi ke rumahnya masing-masing. Screening minimal 1 tahun 1 kali. Screening dari kesehatan fisik, kesehatan jiwanya juga sekalian. Jadi tolong nanti kita pas pelatihan ibu kader bisa semuanya hadir karena sekarang eranya era baru, banyak perubahan-perubahan tugas dan fungsi kader. Untuk masyarakat saya harapkan Cipanas lebih maju dari desa-desa yang lain. Ya. Mari kita sama-sama jalankan ini, program ini, karena program ini tidak bisa akan berjalan kalau hanya dari pihak kesehatan saja. Bapak Ibu izin perlu diketahui bahwa derajat kesehatan suatu wilayah
itu dipengaruhi oleh 4 hal. Pertama, lingkungan. Kedua, perilaku. Ketiga, pelayanan kesehatan. Keempat, keturunan. Jadi bagus tidaknya derajat kesehatan masyarakat Cipanas dipengaruhi oleh 4 tadi. Dan yang dominan adalah yang lingkungan dan perilaku. Artinya apa itu? Itu yang membutuhkan peran serta masyarakat. Itu 75% dari 2 unsur itu. Pelayanan kesehatan walaupun bila sudah ditempatkan di desa, puskes sudah ada, itu daya kita cuma 20%. Dan yang 5%-nya adalah keturunan. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat kalau keturunan. Ya, tetapi untuk yang 2 ini, lingkungan dan masyarakat, ini membutuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat agar derajat kesehatan masyarakat Cipanas lebih baik. Mungkin itu aja karena ini hari Jumat. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya itu sambutan yang akan disampaikan oleh pendamping lokal desa. Kepada yang saya hormati Bapak Nana, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cipanas serta jajaran, yang saya hormati Kepala Desa Cipanas beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajaran, yang saya hormati Bapak dan Ramil beserta jajaran yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sobari, Pak Sobari. Yang saya hormati Kepala PT Puskesmas Cipanas beserta jajaran, dan yang saya hormati Ketua BPD Desa Cipanas beserta jajaran. Tak lupa para hadirin, para ketua RT, para ketua RW, para kader posyandu, para tokoh agama, para tokoh pemuda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama yang saya mau sampaikan, saya selaku kepanjangan dari Kementerian Desa, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, musyawarah ini adalah sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Jadi apapun aspirasi masyarakat boleh disampaikan di sini. Maunya apa, pembangunannya apa, baik dari segi pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan, mangga disampaikan di sini. Nanti pemerintahan Desa Cipanas memilah dan memilih mana yang bisa dibangun dari dana desa, mana yang memang tidak bisa. Kalau memang tidak bisa dibangun oleh dana desa, maka dimasukkan ke sistem SIPD, ya. Kemudian nanti dimusrembangkan di tingkat kecamatan dan selanjutnya dimusrembangkan di tingkat kabupaten. Alurnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya selaku pendamping desa yang ditugaskan oleh Kementerian Desa mendampingi
desa itu dimulai dari perencanaan. Nah ini perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pertanggungjawaban di desa. Perencanaan ini dimulai dari mana? Ya dari Musdes ini. Ya, kami dampingi. Kemudian dari pelaksanaannya, kemudian kami dampingi. Kemudian dari pertanggungjawabannya kami dampingi. Misalkan begini, di APBD itu dianggarkan untuk BLTDD. Pelaksanaannya kami dampingi, penyalurannya kami dampingi. Kemudian di APBD dianggarkan pembangunan jalan. Pelaksanaannya kami dampingi. Dimulai dari titik nolnya di mana, volume berapa kami dampingi, dan selanjutnya pertanggungjawabannya kami dampingi. Kami dampingi LPD-nya, SPD-nya kami dampingi. Tugas dan fungsi pendamping desa itu seperti itu. Selanjutnya Desa Cipanas ini salah satu desa yang statusnya maju. Dari 14 desa di Kecamatan Cipanas, Desa Cipanas ini mendapatkan alokasi tambahan. Karena apa? Karena menunjukkan kinerja baru. Ya, dari 14 desa ada 4 desa yang mendapatkan alokasi dana tambahan. Salah satunya saya sebutkan ya, Desa Cipanas, Luhur Jaya, Malangsari, dan Sepayu. Ya, desa-desa kota. Desa-desa kota karena memang status desanya memang maju. Dan menurut peraturan Menteri Keuangan, desa yang statusnya maju menunjukkan kinerja yang bagus itu mendapatkan hadiah, yaitu misalnya ditambah 100 juta. Alhamdulillah. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir sekaligus pembukaan Musrembang Desa tahun 2006 dan akhiri Musrembang pembentukan kelompok diskusi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPD Desa Cipanas. Kepada Bapak Ketua BPD Desa Cipanas dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cipanas beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Cipanas. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT Puskesmas Cipanas, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjub saya kepada hadirin semua. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya mengulas sedikit bahwa arah dan tujuan di Musrembang ini sudah cukup jelas tadi ya, dijelaskan oleh Bapak Camat dan Bapak pendamping desa. Hanya mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan satu hal, bahwa Bapak dan Ibu beserta rapat akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti membagi diri saja, terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A, akan menangani bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan yang akan dipandu oleh kaum keuangan. Kemudian kelompok B akan membidangi pekerjaan umum, Perkim dan lingkungan hidup yang akan dipandu oleh KCS Bansos. Kelompok C akan membidangi perpustakaan dan kearsipan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan serta pariwisata, akan dipandu oleh Kaur Umum dan Tata Usaha.
Dan kelompok terakhir, kelompok D adalah membidangi pemuda dan olahraga, sosial, tenaga kerja, perlindungan dan perdagangan, perhubungan serta kesras yang akan dipandu oleh kasih pemerintahan. Itu nanti Bapak dan Ibu beserta rapat membagi diri menjadi 4 kelompok. Dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musyawarah rencana pembangunan Desa Cipanas dan RKPD tahun anggaran 2026 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua tim yang sudah tadi disebutkan namanya, yaitu A, B, C, dan D, kami persilakan untuk meletakkan ruangannya. Ibu Nia untuk ruangannya di sini. Untuk yang di depan kami untuk istirahat. Dan untuk Pak Dede, tempatnya di mana? Pak Dede. Itunya ada nggak Pak? Apa materi itu ya Pak? Coba Pak. Untuk kelompok A, untuk kelompok C, perpustakaan, pendidikan, kesehatan, dan itu Bunia. Jadi Bapak dan Ibu berserta silakan membagi diri aja sesuai dengan ini. Tapi kalau bisa masing-masing itu ada perwakilan gitu ya. Misalnya RT dari kelompok A sampai D ada perwakilan dari RT, begitu juga dari RW, ya. BPD juga membagi, silakan di A, B, C, dan D itu ada perwakilannya dari BPD dan lain sebagainya. Terima kasih. Untuk kelompok D dengan saya itu yang pertama bidang pemuda dan olahraga, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, perhubungan dan kesra, itu dengan saya. Di sini aja Pak. Ya. Pendidikan dunia, untuk pendidikan dunia. Untuk pemuda olahraga, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, perhubungan dan kesra, kita di sini saja Pak ya, di depan ya, dengan saya di sini. Silakan bawa kursinya masing-masing. Ini Pak. Jangan lewat kursinya di atas. Untuk Karang Taruna, pemuda olahraga di sini. Perindustrian dan perdagangan di sini, tenaga kerja, perhubungan dan kesra. Kesehatan coba di dunia kalau nggak salah, di dunia.
Tuh.